Piala Presiden 2025 sukses besar. Animo penontonnya besar, hadiahnya buat juara-juara juga besar, bahkan dana sponsorship yang masuk juga besar banget. Ada 8 sponsor yang menyponsori acara Piala Presiden kali ini. 8 tersebut nggak ada satupun dari BUMN. Ini artinya apa? Piala Presiden 2025 0% pakai anggaran negara. Salut buat panitianya nih ya kan. Dari 8 sponsor, dana yang masuk itu terkumpul 68 miliar. Ada dari Adaro, ada dari Astra, MTEK, Agung Sedayu, Sinarmas, Indofood, ini masing-masing menggelontorkan dana sponsorship 10 miliar. GoTo nggak ketinggalan, 3 miliar, Harum Energi 5 miliar. Dan juara-juaranya pun 1, 2, 3, 4 juga kebagian hadiah. Juara 1, 5,5 miliar. Juara 2, 3 miliar. Juara 3, 2 miliar. Juara 4, 1 miliar. Total 11,5 miliar. Ini duit 11,5 miliar kalau dibeliin bola. Satu kecamatan, mandi bola. Itu dari hadiah dan sponsorship. Dari animo penonton juga gede banget. Ini dari data yang dirilis sama MTEK ya. Di konferensi pers kalau satu sebelum partai final 3-4 dan 1-2. Ini berarti setelah 6 pertandingan ya, babak penyisihan grup Piala Presiden. Ini data dari media sosial ya, penonton yang nonton lewat platform media sosial, all berbagai media sosial Indosiar dan video, ini total viewsnya tembus 232 juta. Wah, dahsyat banget, itu gede banget guys. 232 juta itu viewsnya itu gede banget. Ini berarti kalau ditambah 2 partai final tuh, Dewa United lawan ESL All Star dan Port FC versus Oxford United bakalan lebih dari ini. Bahkan kemungkinan tembus di atas 250 juta. Wah, ini gede banget menurut gue ya kan. Ditambah lagi penonton yang datang langsung ke stadion untuk menyaksikan partai-partai Piala Presiden mulai dari penyisihan grup sampai dengan partai final. Ini total ada 117.784 penonton. Bahkan dari segi penonton yang nyaksin lewat tayangan TV pun ini juga animonya gede banget. Terbukti dari 6 match babak penyisihan grup, ini 6 pertandingan tersebut masuk dalam jajaran top 20 all program all station. Ini luar biasa banget. Ini artinya apa? Para pecinta sepak bola tanah air ini sangat apa ya? Mungkin ada yang penasaran, ada yang emang nunggu-nunggu, bakal ada yang emang sengaja nih pengen nonton ajang Piala Presiden 2025. Biarpun ini cuma ajang pramusim, tapi sangat-sangat menarik banget ya kan bagi gue. Bagian aja tuh, selain menarik juga menghibur banget dan fair play-nya kelihatan banget ya kan. Dan lihat aja dari total 8 pertandingan ini tercipta gol 29 gol. Dan menariknya lagi nih, di Piala Presiden kali ini dalam sejarah Piala Presiden digelar, untuk pertama kalinya mengundang 2 tim dari luar negeri. Ada dari Inggris, Oxford United, ada dari Thailand, Port FC. Menariknya lagi, 2 tim undang dari luar negeri ini, dua-duanya masuk partai puncak alias partai final. Dan Oxford harus mengakui Port FC, karena Port FC menang 2-1 dan jadi juara 1. Dan menariknya lagi nih, 2 tim ini nih sama-sama menjadi apa ya? Menjadi punya daya tarik tersendiri di Piala Presiden kali ini. Karena apa? Oxford United jadi tim paling produktif di Piala Presiden kali ini ya kan. Lawan ESL All Star bikin 6 gol, lawan Arema bikin 4 gol, dan lawan Port FC terakhir bikin 1 gol. Total 11 gol dibikin sama Oxford United dari 3 pertandingan. Ini artinya apa? Oxford produktif banget, sementara Port FC yang jadi juara 1. Ini tim paling sedikit kebobolannya alias pertahanannya paling kokoh. Dan setiap pertandingannya, 3 pertandingan nih dari babak penyisihan sampai dengan partai final, ini selalu konsisten bikin 2 gol Port FC. Dan Persib Bandung bikin 2 gol menang 2-0. Terus juga lawan Dewa United bikin 2 gol menang 2-1, dan lawan Oxford United di partai final bikin 2 gol menang 2-1. Total cuma kebobolan 2 gol dari 3 match, dan wajar aja sih Oxford sama Port FC masuk partai final dan Oxford kalah dan Port menang. Ini wajar banget karena Port FC kelihatan pertahanannya kokoh, biarpun lawannya ini Oxford United yang lini serangnya gahar banget, tajam banget. Bayangin aja, strikernya Mark Harris ini jadi top skor dengan torehan 3 gol, dan Snowden terpilih sebagai pemain muda terbaik tuh di ajang Piala Presiden 2025, dan pemain terbaiknya ya dari Oxford ya kan, itu nomor punggung 10 Bodin Pala.
wajar banget sih menurut gua ya kan. Ini Bodin Pala terpilih sebagai pemain terbaik karena di partai final pas main dengan 10 orang nih Bodin Pala sukses men-switch nih perannya dari lini serang, dia bisa turun naik bahkan sering di lini pertahanan membantu lini pertahanan Port FC untuk menahan gempuran dari Oxford United di sisa waktu pasca temennya kena kartu merah tuh ya kan di babak kedua. Selain itu juga di Piala Presiden kali ini UMKM juga mendapat kesempatan yang sangat-sangat luar biasa banget. Dikasih kesempatan untuk bikin stand di stadion-stadion yang melaksanakan pertandingan Piala Presiden, baik itu di GBK dan di Sijalak Harupat. Ada ratusan UMKM yang diberikan kesempatan untuk aktif untuk ikut meramaikan Piala Presiden 2025. Ini artinya apa? Ya artinya ada roda ekonomi berputar di situ untuk UMKM. Dan mudah-mudahan sih pasca Piala Presiden kali ini nih di Piala Presiden berikutnya makin banyak lagi nih UMKM yang dilibatkan untuk aktif terlibat di Piala Presiden di tahun-tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan di Piala Presiden berikutnya hadiahnya lebih gede dan sponsorshipnya nambah banyak dan nambah gede nih dana sponsor yang masuk ke Piala Presiden.